kalau saya lebih suka bicara apa yang harus dilakukan oleh pembantu presiden untuk menerjemahkan keinginan presiden. Bagaimana menerjemahkan keinginan presiden ini teman-teman di apa pembantu-pembantu atau di level kementeriannya itu mencermati dengan baik dan kemudian melihat kondisi lapangan. Jadi ketika kondisi lapangan seperti apa, oh polisinya harus seperti apa. Jangan ujuk-ujuk kemudian membuat kebijakan yang itu membuat teman-teman jadi kebingungan kan gitu, Mbak. Selamat pagi, sehat Pak. Selamat pagi, salam sehat, Mbak. Ini sedang banyak diskusi tentang Koperasi Merah Putih. Nah, seperti apa kalau versi kacamatanya Pak Suryo ya, mengenai kesiapan desa untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih khususnya dari sisi SDM-nya ini. Tadi salah satu catatan dari Pak Menteri soal itu, Pak. Kalau bicara secara SDM sebenarnya kawan-kawan di desa, kawan-kawan di apa, di pengurus itu kan kesadarannya sudah ada, tinggal bagaimana kemudian pemberian apa peningkatan kapasitas tentang operasionalisasinya harus seperti apa. Pada prinsipnya dalam perjalanan kita kemarin mencoba mendatangi beberapa koperasi yang itu menjadi apa koperasi percontohan, rata-rata mereka sangat memahami tentang ide dasarnya seperti apa. Tetapi yang kemudian menjadi menarik adalah guidance atau petunjuk mereka harus melakukan apa ini yang sepertinya masih perlu ada tambahan penguatan, Mbak. Bukan apa, tapi ya, hal-hal teknis apa misalnya, Pak? Hal-hal teknis yang kebingungan yang dihadapi satu, ketika kemudian Pak Prabowo dalam pidatonya pada saat mereka mengadakan musyawarah desa khusus, kan pidatonya Pak Prabowo diputar tuh Mbak. Mereka paham bahwa koperasi ini akan menjadi jalur distribusi untuk produk-produk subsidi umpamanya. Nah, kemudian ketika kemudian mereka siap untuk itu, mereka tertarik untuk itu, manual booknya atau guidance-nya itu yang kemudian masih belum ada satu format yang jelas. Ini standarnya seperti apa? Kalau kata pengen jadi apa penyalur untuk gas, tabung gas itu mereka posisinya seperti apa? Mereka harus mengajukannya prosesnya kayak apa? Kemudian mereka harus apa bermodal seperti apa? Sama seperti dengan Bulog, dengan Food ID, dengan Pupuk Indonesia. Yang kemudian ditemukan di lapangan adalah mereka-mereka ini diperlakukan seperti pengusaha yang sudah settle, bahwa ketika kemudian mereka akan menyalurkan untuk apa tabung mamanya gas, dia harus belanja dulu tabungnya sesuai dengan apa artinya dia harus punya modal tabung. Kemudian ketika bicara tentang produk-produk dari Bulog, itu mereka harus bayar di depan gitu loh, Mbak. Mereka harus bayar dulu baru punya produk. Nah ini kan kalau kita bicara bahwa koperasi ini menjadi agen dari apa rantai pasok dari produk-produk subsidi, ya mestinya perlakuannya nggak seperti itu. Apalagi ini koperasi baru dibikin kan kira-kira itu, Mbak. Apa yang kondisi masih merintis, masih awal ini? So, dalam bayangan saya tekniknya sebenarnya sederhana. Dari pihak apa dari pihak BUMN yang memang mendapatkan perintah untuk kemudian mengamankan produk-produk subsidi itu sesuai dengan target sasaran, maka sebenarnya tinggal mereka itu diminta untuk membuat data yang kemudian sesuai dengan apa standarnya mendapatkan subsidi. Kalau kata oke tabung gas masyarakat di desa itu berapa banyak yang kemudian masuk dalam kriteria sebagai penerima manfaat. Ya ketika jumlah itu, maka kemudian Pertamina tinggal naruh aja di koperasi itu, ditaruh kemudian titip jual kalau sudah ada yang beli maka kemudian harus segera dibayarkan. Sama seperti pupuk umpamanya. Pupuk kan ada apa RDKK-nya itu rencana definitif apa untuk penanaman. Itu kan sudah ketahuan kebutuhan pupuknya berapa dari warga di situ. Nah, warga yang mendapatkan target manfaat itu wajib menjadi anggota,
Nah, dari situ kemudian pupuk Indonesia tinggal ngedrop aja. Nah, untuk pupuk mungkin ada standar bahwa kamu harus punya gudang umpamanya dan seterusnya. Konsep titip jual yang yang dilakukan oleh BUMN ini akan sangat membantu. Artinya koperasi itu nggak perlu modal gede di depan, harus nunggu pinjaman dan seterusnya, tapi dia cuma bisa langsung bergerak, punya tempat dan punya keinginan untuk melakukan sama seperti kita bicara mama bulog mamanya atau badan pangan ini bagaimana pengamanan terhadap produk-produk pangan untuk masyarakat. Yang kita temukan, Mbak, beberapa laporan dari kawan-kawan ini, mereka siap untuk jualan, tapi barangnya nggak ada. Minta minyak kita, stok bulognya nggak ada. Minta beras harus minimal belanja berapa, dan seterusnya. Jadi ini menurut saya, bagian yang menariknya adalah ketika presiden sudah menyatakan gagasannya, masyarakat sudah menyambut dengan gegap gempita, dengan semangat yang luar biasa, tetapi tengah-tengahnya antara presiden dengan masyarakat ini yang mungkin perlu berbenah, kira-kira itu, Mbak. Akan sampai bawah itu langkahnya sama ya, step yang dilalui sama-sama saling dukung gitu, Ya, Pak Suryo. ya, sama-sama saling dukung dan yang menjadi lebih penting adalah teman-teman yang kemudian mendapatkan perintah ini kan kalau bicara BUMN ini kan sudah jadi perintah kebijakan pemerintah untuk kemudian memberikan subsidi. Nah, teman-teman yang kemudian bertanggung jawab atas itu coba lihat Koperasi Desa Merah Putih itu adalah channeling distribusi kamu. Jangan dilihat bahwa kemudian itu adalah mitra bisnis gitu loh. Jadi kalau cara pandangnya ini sebagai channeling, maka kan bagaimana mensukseskan distribusi subsidi ini tepat sasaran, maka kemudian channeling yang ada di bawah ini menjadi bagian untuk kemudian bisa diarahkan untuk oh cara jualnya kayak gini. Ini kita temukan nih di beberapa desa, koperasi desa yang sudah yang kemarin sudah melakukan itu, saya sempat melihat bahwa Pertamina ada aplikasinya nih, ketika orang mau beli tabung subsidi, maka kemudian nicknya langsung diketik di situ, dilihat ada nggak, oh dia memang punya hak, maka kemudian koperasi baru boleh menjual ke orang itu dan seterusnya. Ini kan justru harapan Pak Presiden tentang bagaimana subsidi itu tepat sasaran, itu mereka jadi lebih gampang dengan terbantu oleh Koperasi Desa Merah Putih. Tetapi bahwa kemudian tidak termanfaatkan dengan baik atau tidak dikelola dengan baik, ya akan jadi cerita yang lain. Krusial untuk menentukan bagaimana membangun tata kelola koperasi yang sehat di level desa. Koperasi Merah Putih ini supaya nggak terjebak jadi koperasi papan nama kan begitu Pak Suryo. Ya. Maka sebenarnya langkah-langkah aktif apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pengurus supaya ini segera jalan gitu Pak? Sebenarnya kalau bicara langkah aktif, bukan di level pengurusnya, Mbak. Langkah aktif itu mestinya di level BUMN, di level kementerian. Langkah aktif itu malah kuncinya di situ. Kalau kemudian BUMN ini Menteri BUMN mengatakan bahwa semua semua produk-produk subsidi itu harus dalam penegasan harus melalui koperasi, selesai, Mbak, bahwa harus melalui koperasi dan kemudian dana CSR atau dana-dana dari BUMN itu bisa untuk membantu supaya koperasi benar-benar siap. Selesai, Mbak, ceritanya. Jadi bukan di pengurusnya. Jadi mari kita lihat semangatnya teman-teman pengurus di bawah itu luar biasa. Mereka juga bisa belajar dengan cepat. Yang jadi masalah adalah yang di level di level secara resmi kami memang belum pernah bersurat, tetapi bahwa hasil perjalanan kita kemarin, kami kan kemarin melakukan perjalanan ke Jawa Tengah, ke Jogja dan Jawa Timur, Mbak. Dari perjalanan itu kami sudah membuat satu catatan dan kami sudah secara informal ya waktu itu Pak Menteri masih Pak Budiari, saya sudah kirimkan catatan ke beliau, ke Pak Wakil Menteri saya juga kirimkan catatan ya, semoga cara-cara yang non formal yang kita lakukan
itu cukup bisa untuk kemudian memberikan apa input masukan. Hanya sekedar jual gas atau jual produk, tapi kan juga ada simpan pinjam di sana. Pak, kan ada yang jadi sorotan ini kan soal bisa pinjam sampai 3 miliar rupiah dengan tenor 6 tahun itu, Pak. Jadi gini Mbak, jadi ini memang apa ya kembali lagi ini kan pembantunya Pak Presiden ini yang perlu kemudian kalau tadi Mbak sampaikan apa yang harus dilakukan oleh pengurus. Kalau saya lebih suka bicara apa yang harus dilakukan oleh pembantu presiden untuk menerjemahkan keinginan presiden, kira-kira seperti itu. Jangan berstatement dulu sebelum memang sudah ada regulasinya. Karena kan kita dengar waktu itu kan pertama 5 miliar dengan apa 7 gerai. Kemudian yang terbayang di masyarakat adalah kemudian oh nanti akan ada dapat duit gitu kan. Kemudian habis itu berubah jadi 3 miliar. Kemudian sekarang harus ada apa bukti bahwa koperasi sudah jalan dan seterusnya. Artinya kalau memang regulasinya belum matang, janganlah dipublish dulu karena kemudian masyarakat ini kan punya pemahaman yang berbeda-beda. Yang kasihan itu adalah teman-teman di pengurus. Teman-teman di pengurus didatangi ini gimana ini? Kamu kan dapat dana 3 miliar ini. Apa ayo dong segera apa simpan pinjamnya dijalankan dan seterusnya. Padahal dana yang 3 miliar itu kan sebenarnya lebih pada dana yang disiapkan untuk memberikan pembiayaan. Pembiayaan itu artinya pinjaman. Bahwa pembiayaan untuk koperasi itu tidak semua akan jadi simpan pinjam, tetapi lebih pada bagaimana menjalankan bisnis koperasinya. Kalau mau buka apa pupuk umpamanya harus bikin gudang, belum ada gudang, maka kemudian belanja apa mengajukan untuk keperluan pergudangan. Kalau kemudian apa mau bikin gerai sembako belum ada tempatnya atau sudah ada tempatnya tapi perlu renovasi, maka kemudian perlu ada pembiayaan itu termasuk untuk keperluan permodalan. Jadi ini yang mungkin menjadi catatan pentingnya adalah bagaimana menerjemahkan keinginan presiden ini teman-teman di apa pembantu-pembantu atau di level kementeriannya itu mencermati dengan baik dan kemudian melihat kondisi lapangan. Jadi ketika kondisi lapangan seperti apa, oh polisinya harus seperti apa. Jangan ujuk-ujuk kemudian membuat kebijakan yang itu membuat teman-teman jadi kebingungan kan gitu, Mbak. Pak, yang dikatakan adalah PR-nya adalah tentang penyaluran barang hasil produksi masyarakat desa. Ini sebenarnya problemnya gimana, Pak? Karena kan ada kekhawatiran nanti ada persaingan antar desa lah dan beberapa problem lainnya, Pak. Kalau distribusi, ini yang dimaksudkan distribusi produk subsidi atau distribusi produk subsidi ya. Jadi gini Mbak, kalau produksi masyarakat desa kan sebenarnya itu kan level berikutnya. Ketika kemudian satu bisnis nih untuk distribusi produk-produk subsidi sudah berjalan, maka kemudian bagaimana mengembangkan produk-produk dari masyarakat ini kemudian bisa tertampung di koperasi dan koperasi membantu melakukan penjualan dan seterusnya. Atau kemudian menyiapkan pergudangan ketika memang tidak langsung dijual. Sebenarnya kalau kita mencermati itu, kita itu dulu pernah punya program namanya Resi Gudang, Pak. Jadi itulah yang sebenarnya coba dipelajari lebih lanjut dan kemudian coba dihidupkan lagi. Konsepnya kan seperti Mama, oh pada saat masa panen harga turun nih, masyarakat supaya tidak rugi maka kemudian dititipkan dulu di gudangnya koperasi. Kemudian ada bukti bahwa kamu titip segini dan seterusnya. Kemudian ada hitung-hitungan konsep kayak resi gudang gitu. Mereka butuh duitnya berapa ya? Sekarang dikasih dulu pinjaman. Jaminannya adalah barang dia yang ada di gudang kan gitu, Mbak. Dan kalau kemudian persaingan antar desa dan seterusnya, yang menurut saya isu itu nggak terlalu ini, artinya isu itu nggak terlalu signifikan karena sebenarnya ketika kemudian koperasi ini mampu menampung produk-produk dari petani, taruh kata nih yang paling gampang bicara beras, ditampunglah gabah milik petani umpamanya. Oke, harga ditahan karena sekarang harganya lagi kurang bagus. Atau kemudian dari koperasi berhubungan dengan Bulog. Bulog kan wajib beli itu Mbak. Maka kemudian tampung dulu, kemudian di standar kualitasnya seperti apa, dilemparkan ke Bulog. Ini kan bisnisnya sudah bisa berjalan. Jawaban Pak
maksudnya tentang persaingan antar desa yang sempat dikhawatirkan oleh sebagian orang gitu ya. Jadi Ya. kalau misalnya tiap desa punya koperasi dengan model bisnis serupa, itu kan ada potensi persaingan gitu. Lanjut Pak, ini satu hal yang juga jadi pertanyaan besar soal supaya ini nggak tumpang tindih dengan BUMDes gimana Pak? Karena BUMDes kan udah jalan ya, fungsinya hampir sama juga gitu. Kalau tumpang tindih dengan BUMDes, saya sering menyampaikan ke kawan-kawan di desa, khususnya kepala desa. Saya bilang, BUMDes itu ibarat kata kamu orang tua, BUMDes itu anak kandung kamu. Kalau bicara Kopdes, koperasi ini, itu adalah anak asuh. Ya, bagaimana seorang kepala desa itu bisa bijak, sebagai seorang bapak itu bisa bijak, supaya anak kandung dan anak asuh ini tidak saling berebut mainan atau tidak saling berantem, kan kira-kira seperti itu. Karena kan Itu segmen enggak susah. Ini sudah ada buktinya kok. Taruh kata yang waktu itu kita datang ke Gresik umpamanya. Di Gresik itu koperasi apa BUMDesnya sudah ada melakukan pembinaan apa terhadap produk-produk UMKM, dia melakukan penjualan dan kemudian ada juga sudah punya toko gitu kan. Begitu ada Kopdes, kemudian berembuklah ketua apa direkturnya BUMDes dengan kepala desa dan ketua ketua Kopdesnya berembuk akhirnya kemudian oke, produk BUMDes tetap dijual di warung apa di gerai ini, tetapi gerai ini kemudian dimanfaatkan oleh koperasi sebagai gerainya koperasi. Kemudian ada regulasi yang jelas, maka nggak akan ada konflik peran ataupun kewenangan. bukan diregulasi, lebih pada di bagaimana mensikapi dalam konteks implementasi di lapangan, karena memang secara regulasi juga tidak ada yang kemudian saling bertentangan antara BUMDes dengan Kopdes. Terima kasih banyak. Ini Pak Suryo Putro tadi sudah menyampaikan gambaran soal kondisi real yang dihadapi oleh teman-teman pengurus Koperasi Merah Putih di desa berdasarkan apa yang sudah sempat Anda lihat langsung di daerah gitu ya. Pak Suryo, Oke, terima kasih Pak. oke, terima kasih Mbak. Oke, pagi.